Keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Penderita COVID-19 terus bertambah dan sampai 17 Maret 2020 ada 183.115 kasus. Penyebarannya pun terus melebar, 162 negara terpapar. Banyak yang bertanya, mungkinkah saya terkena virus corona itu? Dan kalau saya terkena virus corona, apakah berarti Tuhan menghukum saya? Daniel 11 dapat memberikan pemahaman yang mendasar. Mari kita lihat. Kitab Daniel 11 menceritakan banyak peperangan antara kerajaan-kerajaan yang tidak mengenal Allah, yaitu kerajaan-kerajaan negeri selatan melawan negeri utara. Peperangan itu menegangkan dan pasti mencekam, menelan banyak jiwa. Yerusalem terletak di tengah-tengah sehingga umat Tuhan sering terkena getah dari peperangan-peperangan itu. Contohnya Daniel 11 ayat 15 dan 16. Maka raja negeri utara itu akan datang, mendirikan kubu pengepungan dan merebut kota yang berbenteng. Dan tentara negeri selatan tidak akan dapat bertahan. Juga pasukan-pasukan pilihannya sekalipun. Ya, tidak ada kekuatan apapun yang dapat bertahan. Kemudian, sehingga raja yang menyerangnya akan berbuat sekehendak hati. Dan tidak ada seorang pun yang dapat bertahan menghadapinya. Perhatikan, ia akan menduduki tanah permai dan seluruhnya akan ada dalam kekuasaannya. Seperti peribahasa mengatakan, gajah bertarung melawan gajah, pelanduk mati di tengah-tengah. Yerusalem, Yudea, tanah permai yang rindu hidup tentram, tetapi apa daya, dari waktu ke waktu mereka jadi sasaran empuk untuk dikuasai dan ditindas. Artinya, saudara, nubuatan Daniel 11 mengajarkan bahwa umat Tuhan memang belum dapat berharap untuk memiliki kehidupan sejahtera sepenuhnya sekarang ini. Selama kita masih ada di dunia yang fana, kita akan menjadi bagian serangan dari berbagai kesusahan, penderitaan, bahkan penyakit dunia. Kalau virus corona menerjang hidup umat Tuhan, itu bukan karena Tuhan menghukum Anda, tetapi itu adalah bagian nyata dari kehidupan kita. Bedanya, umat Tuhan memiliki kepastian damai sejahtera karena Tuhan sangat mencintai Anda dan Dia senantiasa menyertai Anda. Kita memiliki pengharapan dan sukacita kekal. Sedang yang tidak beriman senantiasa tenggelam dalam kebingungan. Daniel 11 juga menunjukkan bahwa sementara gejolak politik, gejolak ekonomi, termasuk berbagai bencana yang terjadi, Tuhan terus bekerja. Ayat 22, seluruh tentara yang datang melanda akan dihanyutkan di hadapannya dan dihancurkan. Bahkan juga seorang raja perjanjian. Wow, seorang raja perjanjian dihancurkan. Siapa dia? Kenapa? Dialah si anak manusia yang dijanjikan datang. Benar dia dihancurkan, tetapi sesungguhnya itu menjadi tanda kemenangan sorga. Dan itulah yang membawa kepastian kesejahteraan kekal. Karena dengan darah dari tubuhnya yang dihancurkan itu, penebus siap membela setiap umatnya di hadapan sorga untuk diberikan hidup kekal di dunia yang baru. Ibrani 2 ayat 14 mengatakan, oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Saudara, misi utama Tuhan terus berjalan meski di dalam keadaan yang nampaknya tidak menentu. Ketika banyak kesusahan yang terjadi di sekitar kita, janganlah ketakutan, janganlah terteror, jangan panik. Setan memang mau kita hidup tertekan, merasa sepertinya tidak ada harapan. Tetapi sesungguhnya Yesus sudah memegang kendali. Kesejahteraan tiap hari dan abadi sudah pasti. Kita tinggal tekun, tabah, dan tangguh beriman. Bahkan jadilah berkat. Itu keren.